Apakah Anda sering terbangun ketika sedang tidur malam? Ternyata ada waktu-waktu tertentu ketika Anda terbangun di malam hari yang waktu itu adalah kabar gembira buat Anda. Mari kita cek bersama-sama apakah arti dari siklus kebiasaan terbangun dari tidur malam kita. Tonton sampai selesai agar kita bisa mengambil manfaat dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Para sahabat jejak santri yang dirahmati Allah, sebelum bersama-sama mencermati arti dari siklus terbangun tidur malam, mari kita sebagai sesama saudara muslim saling mendoakan. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, dijaga kesehatan dan dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat jejak santri yang budiman, ketika Anda terbangun dari tidur malam, jangan sekali-kali Anda mengabaikannya. Karena itu adalah cara tubuh dan Tuhan berkomunikasi dengan kita. Waktu-waktu tertentu di mana kita selalu terbangun dari tidur, sebenarnya cara fisik dan emosi memberi sinyal informasi kepada kita. Siklus waktu di mana kita selalu terbangun di malam hari bukan sesuatu yang kebetulan. Menurut teori, sebuah pengobatan tradisional, di setiap titik-titik energi terhubung dengan sistem jam yang dipercaya memberi energi untuk bagian tubuh tertentu. Sehingga siklus waktu tertentu bisa dijadikan titik energi untuk teknik akupunktur. Jadi, bila dilihat dari waktu kita terbangun di malam hari, maka tubuh kita sedang mengalami sensasi tertentu. Ini juga sebuah cara fisik dan emosi menyampaikan suatu masalah kepada kita. Lalu bagaimana penelusuran ilmiah tubuh dalam menjawab hal tersebut? Serta adakah rahasia dalam pengetahuan Islam mengungkap kebiasaan tersebut? Terbangun jam 9 hingga 11 malam. Biasanya orang akan tertidur sejenak dan terbangun di jam-jam ini akan sulit tidur lagi. Terbangun di jam-jam ini pertanda stres dan khawatir. Ini adalah jam tidur bagi kebanyakan orang. Lakukan sholat hajat 2 rakaat, bisa juga dilanjut dengan membaca Al-Quran. Kemudian kosongkan pikiranmu dari rasa khawatir dan atur napas agar hati menjadi lebih tentram, sehingga tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Terbangun jam 11 sampai jam 1 pagi. Jika kita mengalami terbangun dari tidur di jam-jam ini, maka menurut pengobatan kuno adalah waktu di mana kantung empedu aktif. Hal ini pertanda kita sedang mengalami kekecewaan. Tenangkan diri kita dan mencoba memaafkan diri kita. Insya Allah akan mampu membantu menghilangkan rasa kecewa yang mengganggu. Terbangun jam 1 sampai jam 3 pagi. Jika terbangun antara pukul 1 hingga 3 pagi, menunjukkan titik energi terhubung dengan hati. Artinya, kita sedang dalam keadaan marah dan memiliki energi yang berlebih. Cobalah minum air dingin dan berzikir agar bisa tidur kembali. Terbangun jam 3 sampai jam 5 pagi. Jika kita terbangun antara pukul 3 hingga 5 pagi, maka berarti itu kabar gembira bagi kita. Ini pertanda bahwa Allah sedang mencoba menyapa kita. Bila kita terbangun dan menghampirinya, maka apapun yang kita pinta kepadanya pasti akan diberi. Jam ini menunjukkan bagian paru-paru dan kesedihan. Jika kamu bangun di jam ini, maka dipercaya Tuhan sedang membimbingmu untuk menjadi lebih baik. Jam 3 hingga datang subuh adalah bagian dari sepertiga malam yang terakhir. Disebut sebagai waktu premium, waktu yang paling tepat untuk bercengkrama dengan Allah. Ketika kebanyakan orang masih bersembunyi di dalam selimut malamnya, Allah menghampiri kita untuk menurunkan rahmatnya. Kerjakan sholat tahajud walau 2 rakaat.
kemudian kita bisa mohon perlindungan, kemudahan segala urusan, baik urusan dunia maupun akhirat, kebaikan untuk anak istri, dan kemurahan rezeki. Apapun doa yang kita panjatkan pada saat itu, Allah pasti akan langsung kabulkan. Baik sesuatu yang kita minta atau Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik di mata Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Salat tahajud merupakan salat sunnah muakkadah yang dilakukan pada malam hari atau sepertiga malam setelah terjaga dari tidur, walaupun tidurnya hanya sebentar. Sepertiga malam terakhir itu antara pukul 1.30 hingga menjelang subuh. Salat tahajud dapat dikerjakan paling sedikit 2 rakaat. Dan dapat dikerjakan sebanyak-banyaknya tak terbatas. Salat tahajud disebut Rasulullah SAW sebagai salat yang paling utama setelah salat 5 waktu. Mengapa demikian? Itu karena orang yang rajin melaksanakan salat tahajud dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masuk surga dan tempatnya di taman surga. Hal itu tertera dalam surat Al-Isra ayat 79 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam maka kerjakanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Karena salat tahajud merupakan salat yang paling utama setelah salat wajib 5 waktu, tentu saja ada banyak keutamaan yang didapatkan seorang muslim bila melaksanakannya. Terbangun jam 5 hingga jam 7 pagi. Jika kita terbangun di jam ini, dipercaya bahwa kita sedang dalam emosi yang tertahan. Seringkali kita merasa bahwa tidur setelah subuh itu adalah hal yang lumrah dan tak akan berpengaruh apa-apa bagi kehidupan kita selanjutnya. Padahal dalam agama Islam, hukum tidur setelah subuh menurut hukum taklifi adalah makruh dan sangat tidak baik bagi diri kita, kecuali ada unsur yang mengharuskan untuk tetap beristirahat guna menjaga kesehatan tubuh. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seusai salat fajar, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki." Hadis riwayat Tabrani. Dari hadis ini sudah jelas bahwa kita diharuskan untuk tidak kembali melanjutkan mimpi kita, namun bersiaplah menyambut hari yang Allah janjikan keberkahan di dalamnya. Terkadang banyak dari kita mengabaikan anjuran tersebut dengan alasan karena kurang tidur, kelelahan, atau ada hal lain yang mendesak untuk melanjutkan tidur setelah menunaikan ibadah sholat subuh. Pada akhirnya, tidur setelah sholat subuh menjadi suatu kebiasaan yang sulit untuk kita tinggalkan. Ini beberapa alasan mengapa tidur setelah sholat subuh tidak dianjurkan. 1. Tidak mendapatkan keberkahan. Rezeki dan keberkahan berlimpah turun setiap harinya pada waktu setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Maka dari itu kita tidak dianjurkan tidur kembali setelah sholat subuh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang artinya, "Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. 2. Menghambat rezeki. Sebagaimana dalam kitab Ta'limul Muta'alim bab 13 disebutkan bahwa tidur setelah sholat subuh dapat mendatangkan kefakiran bagi seseorang, sebab ia kehilangan kesempatan untuk membuka bagi jalan dirinya menjemput rezeki. Wakatan naumus sobahati yamna'u rizqa wa kasratun naumi turisul faqro wa faqrul ilmi aidun. Demikian pula tidur di pagi hari dan banyak tidur keduanya mengakibatkan kemelaratan harta dan juga kemelaratan ilmu. Dikutip dari kitab Ta'limul Ta'alim bab 13 halaman 1. 3. Tidak memperoleh kebaikan. Waktu terbaik untuk memulai aktivitas adalah di pagi hari, karena suatu yang masih segar dan awal turunnya berkah. Awali dengan hal-hal positif akan menjadi sebab kebaikan-kebaikan lainnya di siang hingga malam hari yang akan dihadapi. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara hal-hal yang makruh menurut ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah, waktu meraih kebaikan yang banyak.
4. Menjadi sebab timbulnya rasa malas. Tidur memang perlu untuk kesehatan kita, sebab tubuh pun butuh istirahat dari segala aktivitas yang telah kita lakukan selama sehari semalam. Namun tidur juga memiliki porsinya sendiri. Terlalu sering tidur akan menyebabkan kita malas untuk beraktivitas. Tubuh menjadi lemah, lesu, dan tak ada gairah. Banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan. 5. Menimbulkan banyak penyakit. Sudah semestinya kita menjaga kesehatan tubuh kita, salah satunya dengan tidak tidur setelah subuh. Mengapa begitu? Seperti yang disampaikan Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa banyak tidur ada yang termasuk dilarang dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan. Tidur pagi juga menyebabkan berbagai penyakit badan, di antaranya adalah melemahkan syahwat. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari segala macam penyakit, biasakan untuk tidak tidur, apalagi di pagi hari setelah sholat subuh. Itulah alasan-alasan mengapa kita tidak boleh tidur lagi setelah sholat subuh. Jangan biasakan diri menuruti hawa nafsu untuk kembali tidur. Segera bereskan tempat tidur agar tidak ada lagi keinginan untuk merebahkan tubuh, sebab sudah rapi. Lakukan hal lain seperti mandi, berolahraga ringan, atau sesuatu yang mungkin disenangi. Itu semua bisa membuat rasa kantuk kita menghilang. Ada dua pilihan hidup di pagi hari. Kembali tidur untuk melanjutkan mimpi, atau bangun tidur untuk mewujudkan mimpi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.